Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad, silakan. Ustaz, saya mau nanya terkait dengan hutang piutang. Mungkin nggak. Ya silakan. Jadi kalau sekarang itu kan misalkan kita ada kredit atau apa itu kan ada asuransi itu. Nah, asuransi itu salah satu produknya yang kalau seandainya yang si debitur atau si peminjamnya itu meninggal dunia, kan ditalangin dibayar sama asuransi, dilunasi sama asuransi. Nah, apakah dari sisi Islam sendiri seperti apa? Karena itu kan kita hutang dan kewajiban itu mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, di masa sekarang ini, andai kata Rasulullah hidup masa sekarang, orang yang meninggal tidak akan bakal disolatkan oleh Nabi, karena nggak ada yang bebas dari hutang. Kalau Rasulullah hidup sekarang ini, orang yang meninggal nggak bakal disolati oleh Nabi. Kenapa? Nabi sebelum mensolatkan itu nanya dulu, ini jenazah punya hutang nggak? Nggak kayak kita, sudah salam baru nanya, ayo khair. Ya kita sudah dijebak kalau mau khair saja lah gitu. Harusnya tanya dulu. Nggak tega ya. Iya. Jadi kita itu sudah dijebak gitu. Sholat, salam, sudah baru ditanya, ini baik saja jawabnya. Kita kan nggak boleh ngomong tidak baik di depan jenazah. Ya, baik Pak. Saya belajar ekonomi syariah di Maroko 2 tahun, memperoleh titel MAISD atau MAIS, Magister of Art atau Master of Art, International Study and Diplomacy. Tidak ada yang namanya dalam syariat itu insurance. Insurance apapun namanya haram, karena itu produk Yahudi. Jadi kita tidak boleh berandai, beralasan atau menggunakan sistema apapun. Pokoknya kalau asuransi haram, titik. Makanya dulu Pak Amin Rais pernah saya datang ke rumahnya ketika Muhammadiyah mencantumkan kata asuransi dalam takaful. Sempat sampai jam 2:30 baru selesai saya diskusi dengan beliau. Tolong carikan kitab mana saya belajar 2 tahun di Maroko. Jadi S3 saya yang pertama itu di UI dengan disertasi masalah ekonomi juga masih. Jadi saya berlanjut ekonomi. Adapun disertasi saya yang kedua di UI untuk pembangunan ekonomi Indonesia dalam konstitusi perspektif makosid syariah. Saya sodorkan kepada Ibu Sri Liani, Menteri Keuangan, nggak digubris. Saya bilang Indonesia nggak miskin Bu. Ini saya riset dari Riau sampai Nusa Tenggara Timur, Indonesia itu kaya, nggak patut utang. Utang itu uangnya kemana? Ya nggak jawab, beliau diam saja. Padahal sama-sama dulu pengajar UI. Ya, masalah utang tadi Pak. Utang betul, utang tetap utang dan harus dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Ijab kabul di antara yang menyertakan Allah selain pernikahan adalah hutang. Jadi ketika kita ijab kabul dalam urusan utang, itu Allah terlibat. Maka siapa yang akan membayar? Kalau dia sampai meninggal, maka anak-anaknya lah yang harus. Tapi dalam teori tadi yang seperti Bapak sampaikan, saya mengerti maksudnya. Jadi biasanya debitur itu menggandeng insurans.
Asuransi itu tidak ada rugi. Asuransi itu untung terus dalam kondisi senang maupun susah. Rugi nggak ada asuransi itu. Sambil contoh, Bapak bikin SIM, ya, bikin SIM pasti ada asuransi. 5 tahun selesai, uangnya kembali? Nggak ada. Terus dinikmati siapa? Itu pertanyaannya kan? Dan 5 tahun lagi memperpanjang SIM masih juga pakai asuransi, padahal yang pertama saja uangnya nggak dikembaliin. Ini fakta itu. Ada yang tersinggung silakan. Jadi kalau sudah bicara asuransi, dalam kitab apapun yang kita buka, kalau sudah masalah perekonomian umat, itu hukumnya haram. Tadi karena Bapak bertanya siapa yang membayar, tetap anaknya libatkan, Pak. Anak bertanggung jawab membayar. Kalaupun sudah diniatkan ternyata dikembalikan karena sudah ditutup oleh asuransi, itu urusan beda. Tadi ada iktikat melunasi hutang, itu wajib hukumnya. Kan nggak beda begini, Bapak mau melunasi hutang, Pak sudah ada yang bayar, andai kata tidak asuransi ini, andai kata tidak pakai asuransi, Bapak mau bayar ini hutang, Pak Jisamba nih anak saya mau bayar hutangnya gitu. Oh sudah ada yang bayar, siapa Pak? Hamba Allah, apakah dikembalikan? Nah kira-kira begitu. Kalau sudah ada yang bayar sudah selesai, tapi tidak ijab kabul dengan asuransi. Bisa dipahami Pak? Baik. Ada yang lain? Ini kayaknya stok lama juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof bertanya, menyambung terkait dengan insuransi. Kalau Mas Mantan sampaikan bahwa intinya haram ya Pak ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan BPJS Kesehatan, itu kira-kira bagaimana? Itu kan juga asuransi dan pakai uang negara itu rakyat kan itu. Apakah BPJS itu termasuk haram atau bagaimana? Kemudian yang mohon izin satu lagi Kak, itu saya nggak tersentuh kaitannya dengan bahwa kita dikatakan tidak beriman bila mana kita tidak berada, kemudian kanan kiri kita itu adalah tidak makan atau lapar kan seperti itu. Nah, untuk konteks kanan kiri kita ini adalah apakah ada radius meter atau hanya sebatas kanan kiri kita atau bagaimana? Dan juga apakah kalau kita sebagai orang Islam, kalau kanan kiri kita itu adalah orang-orang yang tidak non muslim atau tidak semangat kita, apakah tetap kita harus menghidupi mereka, memperhatikan mereka sebelum kita mungkin gaji atau apa begitu. Sedikit dari saya Pak Profesor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. BPJS itu kata saya haram. Saya bilang kata saya ya Pak. Kata saya haram. Pertama, itu asuransi. Yang kedua, kesehatan, pendidikan, dan masalah lapar sebetulnya urusan negara. Kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi siapapun bapaknya mau nyalon presiden harus siap itu dulu. Kalau enggak jangan nyalon presiden. Ya, karena presiden dia harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya untuk tidak merasa lapar. Itu saja dulu. Jadi BPJS is haram. Ya. Yang kedua, berapa radiusnya kira-kira? Hadis kalau kita asbabul hadis ini kita ngukur di Arab itu rumahnya tidak seperti di Ciledug yang masuk gang saja susah. Ya. Di Arab itu satu rumah dengan rumah yang lain itu bisa radiusnya 500 meter. Karena orang Arab tidak punya rumah kecil. Semiskin-miskin mereka punya mobil. Kalau kita semiskin-miskinnya pentilnya pun nggak punya. Iya, saya katakan miskin. Kenapa? Karena mereka diberikan tiap bulan itu sedekah oleh yang kaya. Itu punya mobil. Jadi rumahnya biasa,
ada garasi biasa, punya mobil, tapi setiap bulan diberikan jatah sedekah. Jadi radiusnya segitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan kalimat letterlek bahasa kanan kiri, ya kanan kiri tembok kita. Kan rumah misalnya, kanan kiri rumah. Yang tangisan anaknya kita masih bisa mendengar, maksudnya begitu. Yang lapar itu ketika menangis merintih itu kita masih mendengar. Itu tanggung jawab kita. Yang ketiga, apakah kalau kanan kiri kita non muslim kita harus perhatikan? Iya jawabannya. Karena proses atau kaidah sosial di sini, muamalah di sini itu tidak pernah membatasi Anda muslim atau tidak, Anda kafir atau tidak. Jadi tetangga kita yang memang kelaparan, dia kafir, dia muslim, itu menjadi tanggungan kita karena kita mampu. Kurang? Cukup. Sama. Ya baik. Baik, subhanallah.